Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel The Tutor. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara memilih lokasi untuk tes SKB CPNS formasi tahun 2019. Kita ketahui di formasi yang tahun 2019 ini untuk tes SKB nya kita dipersilahkan memilih lokasi tes yang kita inginkan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, jangan sampai salah apalagi terlupa untuk memilih lokasi tes SKB CPNS. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel The Tutor untuk mendapatkan informasi terbaru tentang pelaksanaan CPNS. Jadi untuk tes SKB CPNS untuk formasi tahun 2019 ini kita dipersilahkan untuk memilih lokasi tes yang dimulai tanggal 1 Agustus sampai 7 Agustus tahun 2020 pukul 23:59 dan juga pada tanggal 8 Agustus. Kenapa ini ada yang beda? Kita bahas nanti selengkapnya. Untuk memilih lokasi tes SKB, yang pertama kita lakukan yaitu kita buka dulu akun kita di ISSCN sesuai dengan yang kita punya dulu ketika pendaftaran. Kita masukkan NIK, dan kita masuk ke halaman SSCN-nya. Di sini untuk memilih lokasi tes SKB, maka peserta dapat masuk ke menu resume pendaftaran. Tadi ketika kita login ke akun SSCN kita akan menuju ke resume pendaftaran. Wujudnya seperti ini teman-teman. Ini yang saya bicarakan tadi. Untuk pemilihan lokasi tes terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama tanggal 1 Agustus sampai 7 Agustus tahun 2020 pukul 23:59, maka peserta dapat mengubah pilihan lokasi sebanyak 3 kali. Dan jika memilih lokasi tes pada tanggal 8 Agustus, maka peserta hanya dapat memilih lokasi tes sebanyak 1 kali. Jadi manfaatkan benar-benar, pilih tempat yang teman-teman inginkan sebagai lokasi tes SKB CPNS. Setelah memilih lokasi tes, maka peserta dapat mencetak kartu ujian mulai tanggal 8 Agustus 2020. Nah, di sini memilih lokasi tes mulai tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus yang dinyatakan lulus SKD, maka peserta dapat melihat informasi lebih lanjut terkait pengumuman di instansi masing-masing dengan memilih tombol klik di sini. Nah, di sini tampilannya teman-teman ada selamat Anda lulus SKD dan melanjutkan seleksi berikutnya SKB. Untuk lebih lanjut ada tombol yang namanya klik di sini. Di sini ada keterangan pencetakan kartu ujian dimulai tanggal 8 Agustus dan dapat mencetak kartu ujian bila sudah memilih lokasi sesuai domisili. Jadi bisa pilih yang terdekat. Batas pemilihan sebanyak 3 kali sampai tanggal 8 Agustus. Di sini bisa teman-teman bisa pilih lokasi domisili di dalam negeri atau luar negeri. Untuk provinsinya juga bisa memilih provinsi di mana tempat domisili teman-teman. Lalu kabupaten atau kota teman-teman juga bisa memilih sendiri. Dan yang terakhir adalah titik lokasi tes. Pastikan teman-teman mengetahui titik lokasi yang akan digunakan untuk tes. Jika sudah yakin mengisi atau memilih lokasi tes, teman-teman dapat mengeklik atau memilih tombol simpan. Di sini ada tombol simpan. Jika terdapat kekeliruan dalam pemilihan lokasi tes dan kondisi sudah disimpan, maka peserta masih bisa mengubah titik lokasi namun tersisa 2 kali kesempatan lagi. Inilah keuntungan jika teman-teman memilih lebih dulu mulai tanggal 1 sampai tanggal 7. Ini akan berbeda kalau teman-teman memilih pas tanggal 8-nya. Teman-teman hanya bisa memilih 1 kali saja. Di sini bisa teman-teman lihat kalau batas pemilihan lokasi sebanyak 3 kali dan masih dapat mengubah sebanyak 2 kali lagi atau 2 kesempatan. Peserta juga dapat memilih lokasi yang domisilinya di luar negeri, yaitu pilihan negara, dan memilih titik lokasi SKB sesuai titik lokasi yang tersedia.
Jadi tidak semua tempat mungkin di luar negeri dapat melaksanakan tes SKB, tapi di titik-titik tertentu yang sudah ditentukan. Dan ini untuk yang bagian kedua tadi, jika memilih lokasi tes mulai tanggal 8 Agustus 2020, maka peserta hanya dapat kesempatan sekali untuk mengisi atau memilih lokasi tes sesuai domisili provinsi, kabupaten, dan titik lokasi tes SKB, kemudian simpan. Untuk pencetakan kartu ujian SKB dapat dilakukan mulai tanggal 8 Agustus tahun 2020, yaitu dengan memilih tombol cetak kartu peserta ujian SKB. Dan ini adalah contoh kartu ujian SKB seperti SKD dulu, terdiri dari 2 kartu, yang satu nantinya dipotong untuk panitia, yang satu untuk kita bawa. Ada logo atau emblemnya SSC ASN juga. Demikian tutorial untuk memilih lokasi tes SKB CPNS. Jangan sampai terlewatkan. Untuk teman-teman memilih, dipikirkan benar-benar dan pilih lokasi yang benar-benar menurut teman-teman itu nyaman dan dekat, agar teman-teman dapat mengerjakan tes SKB dengan tenang, lancar, dan diterima CPNS tahun ini. Teman-teman juga bisa mendownload buku panduan untuk pemilihan lokasi tes SKB CPNS untuk formasi tahun 2019 ini di deskripsi video ini. Sekian tutorial dari The Tutor, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.